kita akan membahas tentang pramuka penggalang. Sebelumnya, mari kita tepuk pramuka. Ya, itulah tepuk pramuka. Tapi biasanya ada juga tepuk pramuka itu yang sampai disebut beberapa kali. Tepuk, ya 3 kali tepuk pramuka. Nah, itu bervariasi. Yang pertama kita meratakan begini. Ya, itulah tepuk pramuka. Jadi tergantung yang penyebutannya. Kalau hanya disebutkan tepuk pramuka, cukup sekali saja. Tapi ada juga 2 kali tepuk pramuka, 2 kali. Berarti begini dan begini. Kalau 3 kali tepuk pramuka, begini, begini dan begini. Itulah tepuk pramuka. Ya, adik-adik, pada kesempatan ini kakak akan menjelaskan pramuka. Apa sih pramuka? Mungkin adik-adik selama ini mendengar atau tahu, ya bahkan adik-adik yang pada saat masuk sekolah dari SD kelas 1 ya sampai kelas 3, adik-adik mungkin sudah ada yang mengikuti pramuka secara benar, yang disebut pramuka siaga ya. Namun pramuka siaga itu usia biasa pada umumnya adalah usia adik-adik kelas 1 sampai kelas 3 ya. Kemudian dari kelas 4 sampai kelas 5, 6 ya, 4, 5, 6 itu adik-adik masuk usia pramuka yang disebut penggalang. Bahkan sampai SMP itu penggalang. Karena usia penggalang itu dari usia 11 tahun sampai 16 tahun. Adik-adik, pada kesempatan ini kakak akan menjelaskan pramuka. Tadi sudah disebutkan, apa sih pramuka? Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana. Apa artinya? Artinya pemuda yang giat berusaha, atau yang selalu berusaha, berkarya, itulah pramuka. Jadi arti jelas-jelasnya banyak yang mendefinisikan bahwa pramuka adalah pemuda yang selalu berusaha, ya, gitu. Berkarya, ya, itulah salah satu pramuka. Tadi kakak sudah menjelaskan bahwa tingkatan pramuka dari siaga. Siaga itu terbagi 3 tingkatan. Mula, bantu, tata. Sekarang pada saat adik-adik masuk pramuka penggalang, itu adik-adik sudah memasuki ada 3 tingkatan juga di pramuka pada masa usia penggalang, yaitu penggalang ramu, rakit, terak. Artinya apa? Penggalang ramu adalah meramu, mempersiapkan. Kemudian rakit itu biasa mengikat, ya, menyatukan. Kemudian yang ketiga adalah terak, menerapkan, menjalankan. Itu di pramuka penggalang. Jadi nanti adik-adik mesti paham apa sih pramuka, kemudian pramuka penggalang kegiatannya apa saja. Adik-adik mesti mengikuti nanti kegiatan berikutnya satu persatu. Namun pada saat kesempatan ini kakak akan menjelaskan pramuka, ya, seperti tadi kakak menjelaskan Praja Muda Karana, praja pemuda yang giat, ya, berusaha, berguna dan berkarya. Jadi pramuka adalah pemuda yang selalu berkarya. Itulah pramuka. Banyak kegiatan di penggalang. Tadi kakak udah memulai dengan tepuk pramuka. Nah, sekarang kakak akan ada satu tepuk yang barangkali mudah-mudahan ini akan mengingat adik-adik untuk bisa mengingat kakak seterusnya. Ada tepuk yang disebut tepuk martabak. Ya. Tepuk martabak gimana? Tepuk martabak. Kes. Wow. Jadi kalau ingat kakak, nanti berikutnya, oh ini Kak Sayadi yang selalu memberikan kata-kata tepuk martabak, kes, wow, gitu ya. Itulah salah satu kegiatan pramuka. Banyak kita belajar, ya, kita bermain tapi sambil belajar. Jangan dibalik, ya. Jangan sampai belajar sambil bermain. Pramuka adalah yang bermain tapi sambil belajar. Itulah pramuka. Banyak kegiatan-kegiatan di penggalang. Nanti adik-adik bisa mengikuti dari awal satu persatu kegiatannya, ya, sehingga nanti adik-adik akan merasakan dengan sendirinya. Menarik, senang, ya. Pramuka adalah bermain sambil belajar. Di sana Kak, nanti pada saat adik-adik di penggalang ramu, setiap kali adik-adik mempunyai kreativitas, keahlian atau kesenangan sesuatu yang adik-adik sudah jalankan, misalnya apa? Adik-adik misalnya ada yang menggemar memasak,
bahkan adik-adik sudah memulai untuk belajar memasak, kakak akan berikan hadiah yang berupa yang disebut TKK, TKK bermasak. Ya. TKK memasak itu ada, nanti kakak adik akan pasang ya di sebelah kanan lengan kalian, TKK juru masak. Bagaimana cara memasak? Nanti adik-adik praktikkan sendiri. Kemudian adik-adik ada yang hobinya juga bersepeda. Saya yakin adik-adik semuanya punya hobi, ya. Mulai bersepeda, berenang, itu akan kakak berikan. Setiap kali ada kegiatan, aktivitas yang adik-adik lakukan, kakak akan berikan satu penghargaan buat adik-adik, sehingga nanti penghargaan itu bisa adik-adik tingkatkan. Penghargaan pertama yang akan berikan pada saat adik-adik memulai dengan TKK yang disebut TKK tingkat purwa. Kemudian nanti kalau memang adik-adik sudah lebih ahli lagi, ya, pada saat berikutnya, kakak memberikan tingkatin lagi TKK-nya. Kalau tadi memasak baru memulai, kemudian adik-adik sudah bisa memasak nasi, masak lauk, ya, kakak akan berikan tingkatan TKK-nya menjadi tingkat madya. Kalau sudah tingkat madya, kalau tadi purwa bentuknya masih bulat, kemudian tingkat berikutnya kotak, ya, kotak segi 4. Itu yang disebut TKK tingkat madya. Kalau memang adik-adik sudah punya prestasi, kemudian masak yang lebih enak lagi, bahkan bisa untuk orang banyak, akan kakak tingkatkan TKK-nya kepada tingkat utama yang bersegi 5. Itu tingkatan tertinggi untuk tingkat kecakapan khusus, ya, tanda kecakapan khusus atau penghargaan tertinggi, ya, untuk TKK di Pramuka Penggalang. Banyak lagi ya kegiatan, bukan hanya memasak. Tadi kakak hanya memberikan perumpamaan saja. Penghargaan atau TKK tanda kecakapan khusus salah satunya memasak. Kalau adik-adik misalnya bisa bersepeda, yakin adik-adik juga hobi pasti kan bersepeda, ya. Ada yang hobi bersepeda. Sepeda dari mulai belajar. Kalau baru hanya sekedar bisa, kakak bisa memberikan adik-adik TKK tingkat purwa yang bulat. Kemudian dari bersepeda, bahkan adik-adik bisa menjadi atlet bersepeda, ya. Dari awal dulu, kemudian adik-adik tingkatkan, kemudian TKK-nya akan kakak tingkatkan menjadi TKK tingkat madya, dan selanjutnya tingkat utama kalau memang adik-adik lebih serius di bidang itu. Ada lagi yang di bidang hobi adik-adik, misalnya tingkatnya berenang. Ada, jadi macam-macam kegiatan adik-adik yang bisa adik-adik kembangkan. Pada saat adik-adik mengikuti kegiatan itu dengan serius, ya, adik-adik tinggal melaporkan atau sampaikan kepada kakak sebagai pembina adik-adik di Pramuka, dan kakak akan mengawal adik-adik sampai adik-adik bisa meningkatkan kegiatan adik-adik atau hobi kalian yang lebih serius lagi, dan akan kakak berikan penghargaan dengan berupa tanda kecakapan khusus atau yang disebut TKK. Kalau nanti TKK banyak kegiatan adik-adik yang sudah adik-adik lakukan, nanti akan berderet nih, ya, di tangan kanan adik-adik, ya, ada beberapa TKK, ya, yang akan dipasang di lengan adik-adik itu 5 di tangan. Kalau lebih dari 5 akan kita persiapkan nanti ketampan atau selempang, ya, selempang Pramuka Penggalang. Nanti semua hobi adik-adik atau kegiatan adik-adik di luar akan terpampang di selempang adik-adik, ya, sebagai pramuka yang banyak kegiatan dan aktif. Itulah penghargaan-penghargaan yang akan kakak berikan pada saat adik-adik aktif di pramuka. Ingat adik-adik, ya, kalau tadi kakak sudah menjelaskan tentang TKK. Kemudian apalagi sih kak? Kok TKK terus dibicarakan? Tadi kakak sudah menjelaskan bahwa pramuka di Penggalang itu ada penggalang pramuka, penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terang. Jadi kalau dari sudah penggalang ramu, adik-adik kejar dulu penggalang ramu, ya. Ramu dulu, kalian mempersiapkan, belajar dulu yang benar. Belajar, bermain sambil belajar, ya. Jadi banyak kegiatan yang adik-adik dapat kembangkan. Ingat, pramuka jangan dibikin kaku, jangan dibikin susah. Adik-adik harus senang. Misalnya ada salah satu kegiatan di dalam kegiatan pramuka, setiap kegiatan pramuka kita mulai dengan tepuk, ya, dengan nyanyi. Nah, kali ini kakak sampaikan satu buah lagu. Bukan karena topinya ku masuk pramuka, bukan karena bajunya ku masuk pramuka,
bukan karena kajunya ku masuk pramuka, tapi karena hatinya ku masuk pramuka. Nah, ini salah satu lagu yang artinya bahwa kita masuk pramuka bukan karena topi, bukan karena baju, bukan karena kaju, tapi kita masuk pramuka dengan keikhlasan. Keikhlasan, senang, kita dengan senang. Dulu kakak juga sama seperti adik-adik. Kakak ikut pramuka dari mulai siaga, penggalang, penegak, sampai sekarang jadi pembina. Jadi kakak sudah mengalami semua. Kalau sekarang kakak jadi pembina, karena dulu memang kakak pernah seperti adik-adik. Kakak sekarang jadi pramuka jadi hobi. Bahkan udah setua ini, ya sudah seusia sekarang, kakak masih tetap aktif di pramuka. Itulah hobi yang tidak bisa dilupakan. Walaupun kakak sudah kemana-mana. Ya, sudah kemana-mana artinya kakak sudah mengikuti kegiatan dari mulai kegiatan siaga, penggalang, penegak, sampai pembina. Alhamdulillah sampai saat ini. Jadi insya Allah akan kakak sampaikan, akan kakak tularkan hobi kakak kepada adik-adik. Ya. Adik-adik bisa mengejar bahwa pramuka, ya tadi sudah kakak jelaskan, penggalang ramu ada mempersiapkan. Kalian kejar, kalian harus memiliki buku SKU, ya syarat kecakapan umum. Itu syaratnya. Di dalam SKU nanti tertera apa saja yang adik-adik ikuti, ya, yang adik-adik sudah lakukan, kalian bisa minta paraf kepada kakak sebagai pembina, kemudian kepada guru kalian. Misalnya bidang olahraga bisa minta adik-adik minta paraf dengan guru olahraga kalian. Sehingga dari SKU itu, kalau sudah memenuhi syarat untuk dilantik menjadi penggalang ramu, nanti kakak akan melantik adik-adik sebagai penggalang ramu. Adik-adik akan mendapatkan satu pangkat, ya, tingkatan penggalang ramu. Sehingga nanti kalau sudah ramu, baru adik sedikit demi sedikit kalian kejar sampai ke penggalang terap. Kalau sudah terap, apa lagi kak? Kalau sudah terap, sudah ada TKK-nya juga, kalian bisa mengajukan menjadi pramuka Garuda. Itulah penghargaan tertinggi di pramuka penggalang. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sampai bertemu lagi di pertemuan kedua yang lebih serius lagi, yang lebih mantap lagi. Salam pramuka.